Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Doni Idam Khalid dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 22C. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya literasi zakat berdasarkan pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar sebagai eh, tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian tafsir Nusantara yang diampu oleh Profesor Wardani. Mungkin sedikit tentang apa namanya pendahuluan terkait tentang pentingnya literasi zakat di sini. Minimnya literasi zakat yang ada di masyarakat itu menyebabkan orang lebih berfokus untuk menabung untuk pergi haji daripada memenuhi kewajiban zakat mal. Nah, selain itu, masyarakat juga masih banyak yang belum membayarkan zakatnya ke badan ataupun lembaga amil resmi. Sebagian dari mereka itu masih mentasarufkannya secara pribadi. Nah, jadi dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang konsep zakat menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar beserta dengan relevansinya terkait dengan kondisi kita saat ini. Mungkin uh, dari beberapa berita yang coba saya berikan di dalam presentasi kali ini itu menggambarkan bahwasannya memang literasi zakat masyarakat Indonesia itu masih minim gitu. Karena sebagian dari mereka itu menganggap bahwasanya zakat mal itu apa namanya dibagikan secara pribadi kepada orang-orang yang menurut mereka membutuhkan seperti keluarga, kerabat-kerabat, dan juga tetangga kayak gitu. Nah, namun itu juga yang akhirnya menjadikan sebuah faktor bahwasanya perhimpunan zakat yang terhitung ketika apa namanya oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional itu juga masih minim gitu karena memang apa namanya masyarakat itu sebagian masih mentasarufkannya secara pribadi. Ada juga dari masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya zakat itu adalah instrumen eh, kewajiban yang harus di apa namanya dibayarkan oleh kita sebagai umat muslim. Namun banyak yang juga salah persepsi bahwasanya zakat yang mereka bayarkan zakat fitrah itu adalah sebuah zakat yang memang sudah semestinya mereka bayarkan dan mereka menganggap bahwasanya adanya zakat mal terkait tentang tabungan emas, investasi, barang-barang dagangan, profesi itu masih banyak yang belum mengetahui sampai sedetail itu sehingga ketika misalnya melaksanakan rukun Islam tentang berzakat ya mereka melaksanakannya cuman hanya sebatas sebagai berzakat fitrah atau zakat fitri yang biasanya dibayarkan pada Ramadan menjelang sebelum Hari Raya Idul Fitri kayak gitu. Nah, ada juga fenomena yang menarik di sini bahwasanya memang zakat ini kurang familiar. Yang jadi familiar di masyarakat itu adalah ibadah haji. Nah, ini juga yang menjadi melatar belakangi kenapa saya mencoba apa namanya mengangkat tentang tema ini karena memang menurut saya pribadi ini sangat sebuah hal yang sangat penting untuk dibahas. Jadi memang masyarakat kita itu masih belum apa namanya memahami tentang pentingnya zakat mal itu sehingga bagi orang-orang yang merasa mampu mereka itu hanya berfokus pada ibadah lain seperti haji kayak gitu sehingga literasi masyarakat tentang zakat ini masih kurang efektif sehingga menimbulkan perhimpunan dan distribusi zakat itu masih belum terlalu masif kayak gitu dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak ini sehingga kalau misalnya di dalam sebuah berita itu dijelaskan bahwasanya perhimpunan dana haji itu sangat berbanding terjauh sekali atau sangat berbanding jauh sekali dengan perhimpunan dana zakat kayak gitu. Begitu besarnya masyarakat apa namanya eh, apa namanya mengumpulkan uangnya untuk berhaji, namun untuk perhimpunan zakat sendiri itu masih sangat minim kayak gitu.
dari target itu 271 triliun, yang terrealisasi pada tahun 2024 ini cuma 3 triliun kayak gitu. Padahal sangat potensi sekali kalau menurut survei dari Basnas. Oke, langsung saja mungkin kita ke penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi menurut Hamka, eh, zakat itu adalah sebuah kewajiban syariat dan juga sebuah instrumen sosial. Jadi menurut Hamka itu zakat ini terdapat dua perkara. Ada perkara hablum minallah, hubungan dengan Allahnya, dan juga ada perkara hablum minannas sebagai sesama makhluk sosial. Nah, salah satu yang menjadi mendasari dan juga yang ditafsirkan oleh Hamka secara cukup komprehensif, yaitu tentang Quran Surah At-Taubah ayat 60, yaitu tentang 8 golongan penerima zakat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatum minallah wallahu alim hakim. Artinya, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi memang dalam tafsiran ini Hamka itu juga menekankan bahwasanya zakat itu menghapus rasa bakhil atau sifat bakhil serta mempererat hubungan sosial. Bakhil di sini mungkin dikaitkan dengan pelit kayak gitu. Mungkin pada zaman Abu Bakar orang yang tidak berzakat itu diperangi kayak gitu. Nah, mungkin pada saat ini orang yang enggan berzakat itu apa namanya? Mungkin saja mereka enggan itu eh, ada indikasi lain, yaitu mereka belum mengetahui bahwasanya zakat itu yang mungkin sekarang banyak orang Muslim Indonesia bayarkan itu hanya zakat fitrah atau zakatul fitri. Sedangkan ada jenis zakat-zakat lain yang juga membawa impact atau perubahan yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya itu zakat mal. Nah, itu yang belum sampai saat ini belum maksimal yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia gitu. Karena memang minimnya literasi. Nah, di sini ada landasan hukum bahwasanya memang tentang pengelolaan zakat ini dihimpun ataupun dikelola oleh lembaga amil zakat resmi. Contohnya seperti Basnas, ada juga Lajismu, ada Lajismu Care, ada Dompet Duafa, ada Rumah Yatim, dan lain-lain. Ada banyak sekali yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga ini adalah sebuah landasan bahwasanya zakat itu wajib lewat amil zakat untuk membayarnya kayak gitu. Ayatnya terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihi biha wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim." Ya, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini salah satu ayat yang merupakan apa namanya? Sebuah landasan bahwasanya zakat itu wajib biarkan melalui amil kayak gitu. Ya mungkin walaupun pada zaman Hamka sendiri zakat itu memang belum bisa didistribusikan melalui amil. Bahkan dalam sejarahnya saja, Basnas itu diresmikan oleh pemerintah itu baru tahun 2001. Sehingga mungkin pada tahun-tahun berikutnya, kemudian juga muncul lembaga-lembaga amil swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Oke, mungkin di sini juga kita menjabarkan sebuah survei dari Basnas sendiri terkait tentang kepatuhan ibadah umat Islam di Indonesia itu. Dari
umat Muslim Indonesia itu 25% mereka taat sholat. Kemudian taat puasanya ada 60%. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Kemudian untuk taat haji itu 5%. Nah, sedangkan untuk zakat sendiri itu cuma 1%. Nah, sehingga memang literasi untuk zakat sendiri itu di Indonesia masih sangat minim. Walaupun mungkin sudah banyak kayak gitu, cuman masih minim dibandingkan jika dikumpulkan semua umat Muslim di Indonesia ini, cuma 1% dari mereka yang memahami zakat secara komprehensif seperti itu. Kemudian dari penafsirannya apa namanya eh, dilakukan oleh Hamka terkait tentang ayat-ayat zakat ini, itu saya sendiri itu mengapresiasi bahwasanya Hamka itu berpandangan bahwa zakat itu berlaku bagi semua profesi, entah itu seorang petani, pekebun, ataupun seorang wirausahawan atau ASN misalnya, semuanya jika sudah mencapai nisab dan haulnya, maka mereka semua dikenakan untuk berzakat. Nah, kemudian juga apa namanya karena zakat ini berlaku untuk semua profesi, sehingga ya kita juga harus mendukung semangat bekerja untuk bisa menjadi seorang muzaki ini tanpa diskriminasi untuk berzakat. Misalnya, oh zakat itu cuma bagi orang-orang yang kalangan elit aja misalnya. Untuk orang-orang yang rakyat jelata misalnya tidak perlu misalnya. Ya ini sebagai contoh saja. Tidak seperti itu. Jadi kita di sini apapun profesi kita, kita bisa eh, apa namanya bisa untuk berzakat. Syaratnya apa? Kita bisa dengan niatan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga kita bisa apa namanya meniatkan dan juga berusaha lebih lagi kayak gitu agar kita bisa menjadi seorang muzaki. Dan seorang muzaki ini juga tidak kalah apa namanya sebenarnya tidak kalah pamornya terkait tentang gelar haji. Tapi muzaki di sini juga selain untuk membersihkan diri kita juga membersihkan harta-harta yang kita punya kayak gitu. Kemudian juga menjadikan sebuah zakat sebagai ibadah utama yang bernilai tinggi. Dan tentu saja zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Nah, dengan melaksanakannya ini diharapkan kita bisa menjadi seorang apa namanya seorang hamba yang taat kayak gitu, dan juga kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, mungkin juga ada agenda-agenda ataupun apa hal-hal yang dapat kita lakukan terkait tentang apa namanya zakat di sini, ya kita juga bisa sama-sama mendukung ataupun menyebarkan pandangan bahwa zakat itu adalah sebuah penyampaian berharga. Ya bagaimana tidak, orang yang berzakat itu adalah orang yang benar-benar kaya kayak gitu. Orang-orang yang benar-benar mereka mampu secara finansial, mereka sudah mencapai nisabnya dan juga mencapai haulnya, mereka bisa berzakat, itu adalah sebuah sebuah prestasi yang sangat sangat bagus sekali kayak gitu. Selain dia menandakan bahwasanya dirinya sudah mampu, di sana juga dia menggambarkan dan juga meyakinkan bahwa dirinya juga bisa bermanfaat untuk orang-orang lain, untuk orang banyak, karena dari harta yang kita punya itu juga ada hak orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendukung orang yang memiliki semangat zakat mal. Ya, jelas di sini bahwasanya orang-orang yang memiliki cita-citanya tinggi misalnya. Ada yang cita-citanya polisi, ada cita-citanya jadi apapun itu. Cuman misalnya ada juga yang cita-cita mau apapun profesi saya, yang penting nanti saya bisa berzakat. Nah, itu juga harus kita dukung. Karena tidak semua profesi apapun itu belum tentu mereka bisa berzakat. Nah, jadi dengan dorongan agar mereka bisa berzakat itu, mereka juga bisa maksimal, lebih semangat kerjanya seperti itu. Kemudian membuat kampanye literasi zakat di masyarakat. Ya ini ada berbagai macam apa namanya cara gitu. Misalnya ada share tentang literasi zakat di sosial media, atau membuat tulisan ilmiah misalnya tentang itu. Nah itu juga sangat bagus sekali. Kemudian mengembangkan lembaga zakat yang transparan dan akuntabel. Ya mungkin di sini kita perlu terjun dulu ataupun kita juga perlu mengawasi dulu lembaga zakat yang kita percayakan, dan juga mungkin dari lembaga zakatnya itu yang saya tahu mereka memang setiap tahun dan setiap saat itu mengupgrade diri mereka agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada muzaki maupun kepada mustahiknya.
Nah, mungkin uh, dari penutup penyampaian yang saya sampaikan, saya, saya mencoba memberikan kesimpulan bahwasanya memang dalam tafsir Al-Azhar, pandangan Hamka itu juga memberikan panduan praktis dan spiritual untuk memahami zakat dalam membangun peradaban. Jadi memang zakat ini apa namanya? Mungkin saat ini masih terlihat belum terlalu penting. Namun kalau misalnya kita telaah lagi bagaimana dampak besarnya itu sangat-sangat berpengaruh sekali bagi pembangunan peradaban. Literasi zakat juga lebih baik, yang lebih baik juga akan membangun masyarakat yang jadi lebih sejahtera kayak gitu. Contohnya mungkin eh, saya akan mencoba memberikan contoh karena juga saya merupakan salah satu relawan di salah satu lembaga amil zakat yang ada di Banjarbaru. Ada banyak sekali manfaat yang bisa apa namanya didapatkan ketika kita itu berzakat. Misalnya kita bisa membantu perekonomian masyarakat miskin dan fakir dengan cara meningkatkan mereka dengan membantu mereka berupa modal-modal usaha UMKM. Contohnya di sini mungkin seperti apa namanya ada bantuan dana zakat untuk membangun sebuah toko sembako, kemudian juga bantuan dana zakat untuk usaha es krim durian gitu. Di sini juga ada apa namanya bantuan dana zakat untuk warung kayak gitu. Nah, dengan harapan di sini juga sebagai seorang yang apa namanya sebagai eh, contoh literasi zakat di sini kita selain membantu juga kita juga memotivasi mereka yang dibantu ini agar nantinya kelak mereka yang dibantu ini juga bisa membantu orang lain dari mereka yang mustahik atau dari mereka yang apa namanya dari mereka yang membutuhkan bantuan suatu saat kita harapkan juga nanti mereka bisa menjadi orang yang membantu atau orang yang bisa berzakat juga kayak gitu atau disebut dengan muzaki. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.